Assalamualaikum. Hari ini, kita akan membahas topik penting dalam pendidikan, yaitu landasan-landasan pengembangan kurikulum. Sebagai mahasiswa pendidikan, memahami pondasi dari kurikulum ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana suatu kurikulum dirancang dan diterapkan. Mari kita mulai. Landasan pengembangan kurikulum merupakan dasar utama yang memandu seluruh proses perancangan dan penyusunan kurikulum agar selaras dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Landasan kurikulum mencakup nilai serta teori-teori mendasar yang menjadi pedoman bagi penyusunan kurikulum sehingga tercipta keselasan antara tujuan pendidikan dan proses pembelajaran. Landasan pengembangan kurikulum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek kurikulum tidak hanya relevan, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman. Di sisi lain, landasan kurikulum berfungsi sebagai acuan utama yang memastikan proses pembelajaran tidak hanya efektif, tetapi juga terstruktur dan konsisten dengan tujuan pendidikan. Lalu, mencakup apa saja landasan pengembangan kurikulum? Mari kita cermati narasi berikut. Pada dasarnya, ada 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan organisatoris. Landasan pertama yang kita bahas adalah landasan filosofis. Filosofi pendidikan adalah dasar pemikiran yang mendasari seluruh proses perencanaan kurikulum. Filosofi inilah yang memberikan arah dan tujuan kurikulum. Dalam konteks pendidikan agama, misalnya, tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang berakhlak mulia, memiliki iman yang kuat, dan memiliki wawasan agama yang luas. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar agama dan spiritualitas menjadi panduan dalam menyusun kurikulum. Filosofi ini menjawab pertanyaan besar, apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran ini? Dengan landasan filosofis yang kuat, kurikulum tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, kita beralih ke landasan sosiologis. Kurikulum tidak dibuat dalam ruang hampa, tetapi harus relevan dengan masyarakat tempat kurikulum itu diterapkan. Di Indonesia, misalnya, dengan beragam budaya, suku, dan agama, kurikulum harus mendorong sikap toleransi dan saling menghormati. Landasan sosiologis ini memastikan kurikulum bersifat adaptif terhadap kebutuhan sosial yang berkembang, seperti perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, serta tantangan global. Disinilah kurikulum membantu siswa memahami tantangan sosial di sekitarnya, serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan landasan sosiologis ini, siswa diharapkan tidak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk dan dinamis. Lalu, kita masuk ke landasan psikologis. Landasan ini berkaitan erat dengan pemahaman terhadap perkembangan psikologis siswa. Siswa pada berbagai jenjang usia memiliki kebutuhan belajar dan cara pemahaman yang berbeda. Pada usia dini, misalnya, anak-anak lebih suka belajar melalui aktivitas yang menyenangkan dan interaktif, seperti bermain atau bernyanyi. Sebaliknya, pada jenjang yang lebih tinggi, siswa mulai dapat diajak berpikir lebih abstrak dan kritis. Menyesuaikan kurikulum dengan tahap perkembangan psikologis siswa memastikan bahwa setiap materi dan metode yang digunakan sesuai dan efektif. Hal ini membuat siswa bisa memahami materi dengan lebih baik dan merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Dan terakhir, kita memiliki landasan organisatoris. Landasan ini adalah dasar bagi struktur dan sistem kurikulum itu sendiri, bagaimana kurikulum tersebut diatur dan diterapkan di sekolah. Pengorganisasian kurikulum yang baik mencakup pengaturan waktu untuk setiap mata pelajaran, metode pengajaran yang digunakan, dan evaluasi pembelajaran. Contohnya, alokasi waktu untuk mata pelajaran agama dapat diatur sesuai kebutuhan, serta disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan. Struktur ini memudahkan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar secara sistematis dan memberikan panduan yang jelas tentang tujuan dan cara mencapai hasil yang diinginkan. Dengan landasan organisatoris ini, kurikulum menjadi lebih mudah diimplementasikan dan berfungsi dengan optimal. Tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar kerja yang telah disediakan.